الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kita lanjutkan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Itu tentang satu bab, beliau membuat judul bab Babu An-Nahyi An Tamanil Maut Wad Du'ai Bihi Li Darrin Nazala Fil Mali Wal Jasad, kata beliau. Jadi beliau membuat sebuah judul bab tentang larangan mengharapkan kematian dan berdoa minta diberikan kematian karena ada satu mudarat yang menimpa pada hartanya, pada fisiknya, pada badannya. Di dalam bab ini beliau benar-benar memberikan satu judul yang menunjukkan tentang larangan mengharapkan kematian ketika musibah itu menimpa hartanya. Semisal orang ditimpa musibah hartanya hangus, ludes, atau dia dipecat dari sebuah pekerjaannya sehingga dia bingung untuk kehidupan dia. Hartanya yang semula dia jadikan sebagai harapan hidupnya hilang. Atau dia tertimpa satu penyakit yang sangat berat, yang sehingga dia merasakan sakit itu begitu menyiksanya, lalu dia berharap kematian segera datang kepadanya. Ketika hartanya habis, dia berharap kematian lebih baik daripada hidup di dunia dalam keadaan fakir. Semisal perkara tersebut, maka ini adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ya, karena memang kematian itu, ikhwati azzakumullah, adalah kehendak Allah, dan meminta kepada Allah kematian berarti ingin mengakhiri kehidupan yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka di dalam hal ini Imam Muslim meriwayatkan sampai sanadnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi. Janganlah kalian berangan-angan, berharap dengan penuh pengharapan tentang datangnya kematian kepada kalian karena mudarat, musibah yang menimpa kepada dia. Dan yang dimaksud di sini para ulama menyebutkan durrin nazala bihi, yaitu musibah yang mengenai hartanya. Kehilangan harta, kekurangan harta, kesempitan harta. Dan juga tentang hal yang menimpa fisiknya. Ada satu penyakit yang sangat berat. Fa in kana la budda mutamanniyan, kata Rasulullah SAW, kalau dia terpaksa harus berharap kematian karena beratnya musibah yang menimpa dia, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, jika kehidupan itu lebih baik bagiku, ya Allah, maka hidupkanlah aku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku, in kanatil wafatu, jika kewafatan itu, kematian itu, khairan li, lebih baik bagiku. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang seseorang benar-benar mengharapkan kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena musibah yang menimpa dunianya. Maka kalau dia benar-benar merasa tidak sabar dengan musibah yang menimpanya dia, maka dia memintakan pilihan kepada Allah. Karena dia tidak mengetahui apa yang lebih baik bagi dia, kematiannya kah, apa kehidupannya. Bisa jadi dengan sebab musibah yang menimpa hartanya, Allah berikan kebaikan. Bisa pula ketika Allah menimpakan kepada dia satu penyakit, maka penyakit ini ada kebaikan setelah itu. Maka manusia tidak mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari. Maka alangkah baiknya dia ketika dia meminta kematian, yang merupakan lebih kepada presentatif
orang tidak mensyukuri nikmat kehidupan yang telah dikaruniakan oleh Allah, maka dia tetap mengharapkan karunia dari Allah, baik itu karunia mati maupun karunia hidup. Maka kata Rasulullah SAW, kalau dia terpaksa merasa berat dengan apa yang menimpa dia ini, lalu mengharapkan kematian, maka dia berdoa kepada Allah meminta pilihan, yaitu hidup atau mati. Dia tidak mengetahui mana yang lebih bermanfaat bagi dia, kehidupan atau kematian. Hanya Allah Ta'ala yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang mengetahui keadaan dia. Maka ini dia menyerahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang manfaat hidup dan manfaat mati. Dan berarti dia tidak bergeser dari rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dia menyerahkan nikmat hidup, nikmat kematian, ya, musibah hidup, musibah kematian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan kalian pernah berharap kematian. Wala yad'u bihi, dan jangan kalian berdoa kepada Allah minta kematian tersebut. Min qabli an ya'tihi, sebelum kematian itu yang diperintahkan oleh Allah datang kepada dia. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu. Sebab apa? Sebab ketika kematian datang, maka amal kalian sudah terputus. Kalian tidak lagi bisa menambah perbendaharaan amal kalian yang menyenangkan, meridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi bekal bagi kalian dalam kematian tersebut. Maka jangan berharap kematian sebelum datang kematian itu, supaya kalian bisa menyempurnakan amal-amal kebaikan, menambah perbendaharaan amal kebaikan tersebut. Wa innahu la yajidu al-mu'mina umruhu illa khaira. Rasul katakan, tidaklah bertambah umur seseorang tersebut kecuali itu ada kebaikan di situ. Yaitu dia masih mampu beribadah kepada Allah, masih tunduk dan merasakan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kematian datang, maka selesailah amal dia. Waqala, dan berkata Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari juga meriwayatkan, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan pernah kalian berharap kematian. Imma muhsinan, bisa jadi orang yang berharap kematian itu memang orang baik. Ya, dia selalu baik dalam kehidupan ini. Fala'allahu an yazdada khairan, maka bisa jadi kehidupan di dunia ini akan menambahkan bagi dia kebaikan. Jadi dia bisa menambah perbendaharaan amal dia, kebaikan dia, manfaat dia, untuk dia jadikan bekal di kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Wa imma musian, dan bisa jadi orang yang berharap kematian itu masih dalam kondisi buruk, amalnya kurang, ketaatannya kurang, fala'allahu an yasta'taba, maka bisa jadi dengan diberikan kehidupan kepada dia, datang masa dia diberikan nikmat taubat, sehingga dia tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah, sehingga masih ada kesempatan hidup ini untuk bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah, sehingga ketika datang kematian itu, maka kematian itu telah siap bagi dia. Dia punya perbekalan yang baik. Kemudian juga dari Al-Imam Bazzar diriwayatkan an Jabir bin Abdullah. An Jabir bin Abdullah qala, berkata Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, tamannau al-mauta, jangan kalian pernah berharap kematian. Fa inna haulal mutla'i syadidu, karena kerumitan orang-orang yang diteliti oleh Allah Ta'ala kelak di akhirat adalah sangat berat. Di kehidupan kematian, alam barzah dan alam akhirat, ketika seseorang itu dinampakkan amal-amalnya, maka itu adalah perkara yang sangat berat. Kehidupan kematian itu adalah kehidupan yang berat. Ya. Maka jangan berharap kematian itu. Wa inna minas sa'adati, karena di antara bentuk kebahagiaan itu adalah an yatula umrul abdi
yaitu di mana umur hamba itu bertambah panjang, hatta yarzuquhullahul inabah, sampai kemudian Allah memberikan rezeki kepada dia untuk kembali kepada Allah. Dia merasa untuk kembali kepada Allah. Betapa banyak ikhwati azakumullah orang-orang ketika panjang umurnya, mulai dia menghitung-hitung harinya, mulai dia berpikir tentang akhirat, bahwa dia harus kembali kepada Allah. Padahal dulunya di waktu muda dia tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah ingat ibadah kepada Allah. Tapi ketika Allah memberikan umur panjang dia, mulailah dia merasakan kelemahan-kelemahan hidupnya. Barulah dia memikirkan tentang kehidupan akhiratnya. Lalu dia diberikan rezeki oleh Allah untuk bertaubat, kembali kepada Allah. Maka apabila seseorang sudah mengharapkan kematian, sementara kehidupan dia masih dalam keadaan buruk, atau kebaikan dia yang masih begitu kurang, maka sesungguhnya kematian adalah musibah. Karenanya jangan mengharapkan musibah tersebut. Maka inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang mulia ini. Maka hendaklah seseorang terus berharap kehidupan ini. Dan disebutkan para ulama terdahulu, ulama salaf, tidaklah mereka menginginkan kehidupan dunia ini, kecuali mereka menginginkan mereka bisa kembali kepada Allah, bisa menambah kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna al-bahaima ta'lamu min al-mauti." Jikalau sekiranya binatang-binatang ternak itu mengetahui tentang kematian, ma ta'lamuna, dengan apa yang kalian ketahui. Jadi kalian mengetahui bahwa kehidupan akhirat itu, kehidupan kematian itu adalah pertanggungjawaban. Adalah satu hal yang bisa menjadi sa'adah, kebahagiaan, bisa jadi menjadi sakawah, penderitaan. Maka binatang itu pun, ma akaltum minha saminan, maka niscaya kalian tidak akan pernah bisa memakan binatang ternak itu dalam kondisi gemuk. Ya. Jadi binatang itu kalau seandainya dia tahu ilmu yang diberikan kepada manusia tentang beratnya kehidupan setelah kematian, maka binatang itu pun mungkin tidaklah berselera untuk makan. Ya, sehingga binatang-binatang itu menjadi kurus, dan manusia tidak akan mendapatkan daging-daging yang empuk dari binatang tersebut. Tentunya ini ikhwati azakumullah untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa kematian adalah hal yang berat. Karena itu kehidupan kita hajatkan untuk menambah perbekalan kita di akhirat kelak, untuk beramal. Sementara amal-amal kita di dunia ini terpotong-potong dengan kesibukan-kesibukan kita di dunia, kesibukan makan, kesibukan tidur, ya, kesibukan untuk sedikit bersenang-senang, maka pendeknya umur ini memperpendek amal. Maka seorang mukmin berharap dia diberikan kehidupan supaya dia bisa menambah amal-amal soleh tersebut. Demikian ringkasan yang kita bisa sebutkan di bab nahyu anit tamanni bil maut, ya, larangan untuk mengharapkan kematian. Semoga Allah Ta'ala memberikan umur kita panjang, yang di dalam umur itu Allah berikan kepada kita al-inabah, kembali kepada Allah, memperbanyak amal-amal soleh kita, dan kita dimuliakan oleh Allah Ta'ala ketika kita kembali kepada Allah setelah kehidupan dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.